hapus lagi ini. Oke, saya hapus dulu biar tidak membingungkan. Maaf ya, saya pilih ini karena mulai berair matanya. Oke, nah kalau kita rumuskan tadi ya, kumpulkan bahwa koefisien distribusi adalah konsentrasi zat pada fase organik dibagi dengan fase air, yang ini kalau bisa di belum ya, oke sebentar. Catat lagi nanti. Oke. Nah, adalah ini tadi konsentrasi fase organiknya adalah ini W0 dikurangi WA ekstraksi pertama dibagi dengan volume dari organik dibagi dengan yang tersisa di air atau WA1 dibagi dengan volume air yang ada di bejana. Nah, kalau kita sederhanakan, rumusannya menjadi ini, sebelah kanan ya. Oke ya, ini saya hanya menceritakan saja supaya nanti Anda tahu filosofinya, kenapa rumusannya begitu. Dengan demikian, koefisien distribusinya adalah, ini tadi, berat mula-mula, kurangi berat yang ada pada fase air untuk ekstraksi yang pertama, A1 ini, ya, karena VA-nya ini di bawah, maka dia naik, VB yang di atas ini dia turun. Karena pembagian ya, ini ya. Jadi VA-nya kenapa naik ke atas? Ya karena ini. 1 dibagi, misalkan ini, X dibagi A, dibagi lagi Y per Z, maka yang ini turun, yang ini naik. VA-nya di atas, VB-nya di bawah. Nah, kalau saya bikin persamaan, maksudnya adalah yang bawah ini saya kalikan dengan yang ruas kiri, gitu. Yang kanan juga dikalikan dengan ini, tapi karena ini hilang, sehingga kita dapatkan persamaan ini. Berat zat terlarut pada fase air pada ekstraksi yang pertama kali ini dikalikan dengan koefisien distribusi, dikalikan dengan volume pelarut organik, sama dengan berat mula-mula dikalikan dengan volume air dikurangi dengan berat zat terlarut yang tersisa pada ekstraksi pertama dikalikan dengan volume airnya. Sehingga kalau kita kumpulkan di sini WA1-nya ini dipindah ruaskan, kemudian kita kurung, ini dipindah ruaskan ya. Yang ada WA1-nya dipindah ke sini, artinya ini berarti WA1 KD kalikan VB ditambah yang ini pindah ke kanan, sehingga yang kiri tinggal tersisa yang ini. Nah, kita dapatkan ini. Gitu. Semoga bisa dipahami. Sehingga kita dapatkan apa? Ini ya. Ini. Nah, ini sebenarnya yang Anda perlu ya minimal tahu lah, syukur kalau hafal dan paham. Ya, ini hasil akhirnya. Gitu. Tapi ini belum akhir banget ya, ini baru ekstraksi pertama. Ini saya hanya ingin membuktikan bahwa kalau diulang N kali, maka rumusnya jadi seperti apa gitu maksudnya. Ini baru ekstraksi yang pertama, sehingga saya kasih simbol ini 1 ya. Ini 1, ini 1. Oke. Nah, dapat rumus ini sudah paham ya? Karena ini tadi WA1-nya tetap di sini,
ini W0 dikalikan dengan VA dibagi dengan KD dikalikan VB ditambah VA itu dapatnya sini. Jadi ini kalau dibagikan ke sini dapat rumus yang ini. Lalu bagaimana kalau misalkan ekstraksi ini diulang banyak sekali, sebanyak N lah kira-kira begitu ya. Nanti Anda akan mendapatkan, oh sepertinya ini tinggal dipangkatkan N saja gitu. Nanti ya kita akan dihadapi ininya. Oke. Saya hapus dulu ini. Oke, kalau Anda tidak paham bisa interupsi saya, bisa bertanya begitu. Kenapa ini begitu, kenapa ini begini, begitu ya. Oke, nah. Kalau ekstraksi diulang ya sebanyak N kali, maka secara matematis gitu ya, saya notasikan, N itu adalah banyaknya ekstraksi, proses ekstraksi yang dilakukan. N itu, sorry, ini agak sedikit gangguan. Oke, ya. N ini adalah banyaknya, ya. Ini N1, 2, 3 sampai misalkan banyak sekali ya. Ini notasinya kalau dia diulang sebanyak 1 ya W yang tersisa di air pada proses ekstraksi pertama, kedua, dan seterusnya. Maka rumusan yang tadi di atas ternyata hanya mengikuti notasi itu tadi, N-nya ya. Nah, jadi kalau dia 1 berarti ini 1. Kalau dia 2, WA2 ya, ini artinya dia diekstraksi 2 kali, maka ininya jadi 2. Kalau N kali, berarti sebanyak N, maka banyaknya massa dari zat yang tersisa pada fase air, WA, setelah N kali ekstraksi, N kali ekstraksi, ya, N kali ekstraksi, maaf, N kali ekstraksi ini, maka tinggal memasukkan pangkat N-nya di ruas kanan ini. Jadi kita dapatkan persamaan 8. Oke. Oke ya. Bisa dipahami. Jadi intinya kalau Anda sulit memahami, intinya Anda hanya diminta untuk memahami rumusan ini. Kok Anda bisa nih? Nah, ini. Anda hanya diminta, ya paling tidak hafallah rumus yang ke-7 ini, bahwa berat zat yang tersisa pada fase air adalah berat mula-mula dikalikan dengan volume air yang digunakan dibagi dengan koefisien distribusi dikalikan volume organik ditambah dengan volume air atau volume sampel yang digunakan. Nah, sementara kalau diulang N kali, ya tinggal dipangkatkan. Gampang ya? Insya Allah gampang lah. Oke. Lalu sekarang kita akan mencoba menentukan efisiensi dari ekstraksi atau kita sebut sebagai persen ekstraksi. Maksudnya adalah berapa persen sih zat yang bisa kita pisahkan, zat yang bisa kita pisahkan, sebentar, oke, zat yang bisa kita pisahkan dari fase misalkan pelarut air ke fase organik. Ya, persen ekstraksi tentu yang paling mudah adalah massa zat yang berpindah ke fase organik ini dibagi dengan massa mula-mula pada sampel ya yang dipisahkan. Misalkan kalau dia tadi ada di pelarut air, ya itu berarti adalah berat mula-mulanya ketika sampel itu belum ditambah pelarut organik. Dikalikan 100%. Ini ya rumusnya ya. Gampang. Oke.
Begitu. Oke, ini ya. Nah, kalau kita coba hubungkan efisiensi dengan koefisien distribusi misalkan ya. Dengan koefisien distribusi, ya harus ditutup dulu ya. Oke. Kalau kita tinjau dengan persen ekstraksi hubungannya dengan koefisien distribusi seperti apa? Tadi kan kita tahu ya bahwa efisiensi ekstraksi adalah berat pada fase organik dibagi dengan berat mula-mula sebelum ekstraksi, berarti yang ada di fase airnya lah kira-kira begitu, kali 100%. Lalu hubungannya dengan koefisien distribusi, atau nanti rasio distribusi ya, kalau ada ya, itu seperti apa? Nah, sementara ini ya, ini bisa oke. Sementara ini kita pakai ininya dulu ya. Koefisien distribusi sama dengan rasio distribusi. Maksudnya adalah tidak terjadi reaksi disosiasi atau perubahan spesies karena reaksi pengomplekan atau reaksi-reaksi dengan pelarutnya. Dan demikian keadaan idealnya adalah koefisien distribusi sama dengan rasio distribusinya atau D-nya. Bisa dipahami ya? Kalau terjadi disosiasi bagaimana? Ya pasti KD dengan D itu tidak akan sama. D itu adalah rasio distribusi. KD adalah koefisien distribusi. Gitu ya? Oke. Ini pada kondisi ideal, maksudnya tidak terjadi reaksi perubahan spesies ya, yang terjadi akibat reaksi disosiasi, pemisahan, dan sebagainya. Sehingga disebut sebagai keadaan ideal. Nah, ketika KD sama dengan D ini tadi, yang artinya konsentrasi pada fase organik dibagi dengan konsentrasi pada fase airnya. Rumusnya ini tadi ya, Anda hafal, ya ini WB dibagi dengan volume ini, konsentrasi yang tersisa di air adalah berat mula-mula dikurangi dengan berat yang berpindah ke fase organik dibagi dengan volume air yang digunakan atau volume pelarut air yang digunakan. Nah, ini tinggal diselesaikan saja. Ini VA, ya, VA-nya naik, VB-nya turun, ininya turun, kemudian W0, WB-nya tetap di bawah, WB-nya tetap di atas. Ini, nah, bisa diikuti kan? Oke. Nah, sekarang kita pengen mencoba menghubungkan tadi ya, efisiensi atau persen ekstraksi tadi ya. Ini kan tadi masih ingat, E sama dengan WB B0 kalikan 100 gitu ya. Maka ini kalau kita tuliskan ulang VA per VB dikalikan dengan WB dikali 100% tadi dibagi dengan W0, ini kan persen ini ya, nilai E ini tadi ya. Gini ya. Dikalikan dengan 1/1 dibagi WB min W0. Ini maksudnya adalah untuk ini. Ini kalau dikalikan hasilnya sama seperti yang atas, gitu ya. Cuma yang atas ini mau saya ganti persamaannya seperti ini supaya terlihat bahwa ini tadi nilai E kalau dimasukkan ke sini, gitu ya, masukkan ke sini, akan jadinya seperti ini, menghasilkan persamaan baru seperti ini. Kalau salah satu yang atas ini saya ganti supaya nilai E-nya bisa masuk, maka kompensasinya adalah ini, 1 dibagi 1 min WB per W0. Sebenarnya bisa Anda buktikan apakah ini kalau dikalikan dengan ini sama dengan atasnya atau tidak gitu. Oke ya. Nah, VA per VB, nah ini kan ada WB per W0 kali 100 ya, yang ini. Nah, yang inilah ya. Ini adalah efisiensi atau persen ekstraksi. Kemudian 1/100 ini dikalikan dengan 1 min WB per W0 ini sama dengan kalau dikalikan kan ini 100 kali 1, 100 kali WB per W0 ya.
yang sama dengan ekstraksi itu sendiri atau E ini sendiri. Jadi dengan demikian, kalau misalkan harga efisien ekstraksi saya masukkan untuk hubungannya dengan apa hubungan E dengan D atau KD adalah ini, ya. Adalah saya hapus dulu ini. Oke, saya hapus dulu biar tidak bingung. Adalah ini. D sama dengan E, ya, dikalikan dengan 1/100 min E. Loh Pak, VA per VB-nya di mana? Di mana? Gitu kan Anda bertanya begitu. Di mananya adalah kalau misalkan pada proses ekstraksi itu saya buat volume A dan volume B itu sama, sehingga ini menjadi satu. Sehingga hasilnya ini. Tapi kalau VA dan VB-nya tidak sama, ya ini tetap rumusannya seperti ini. Gitu Mas ya, Mbak. Semoga bisa dipahami. Nah, kalau volume A dan volume B maksudnya adalah volume pelarut organik maupun volume air yang digunakan itu dibuat sama, maka rumusan koefisien distribusi yang sama dengan rasio distribusi D adalah efisiensi ekstraksi atau persen ekstraksi dikalikan dengan 1 dibagi 100 dikurangi efisien ekstraksi atau persen ekstraksi. Intinya gitu ya, intinya sebenarnya ya, apa sih Pak sebenarnya yang dimaksud kok dari tadi bulat saya bingung sendiri. Ya sebenarnya intinya Anda itu paling tidak itu tahu rumus yang ini ya. Ini dan ketika ini pada volume yang sama, volume organik dengan air yang sama, jadinya rumus persamaan 10 ini. Ya, persamaan yang ke-10 ini. Bisa diikuti? Semoga bisa. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Oke, next. Ini memang materinya agak sedikit-sedikit menantang ya, agak sedikit-sedikit jelimet. Tapi sebenarnya sederhana. Anda hanya perlu memahami, rumusnya apa sih? Rumusnya apa sih? Hubungan antara, misalkan, koefisien distribusi dengan persen ekstraksi apa? Ya sudah saya kotak-kotai tadi ya. Cuma dalam hal ini, karena Anda program sarjana, gitu, jadi berbeda dengan yang D3 atau yang vokasi, sehingga Anda harus tahu